Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdiq li arsyadi amrina wa zidna ilman yadfa'una. Halaman 21. Terlihat. Waqala aidan baris 4. Waqala aidan, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala pula, Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Jikalau ada, andai ada di langit dan di bumi Tuhan lain selain Allah, lafasadata, niscaya hancur langit dan bumi, yakni tidak bakalan ada. Fasubhanallah, maka maha suci Allah, Rabbil arsy, Tuhan pemilik arsy, amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Wadzalika, penjelasan yang demikian itu, li'annana law faradna wujuda aksara min ilahin kana la budda an yakuna likullin minhum minal ilmi wal iradati wal qudrati ma yukhalifu badahata ma lil akhar min hadhihi sifati. Karena bahwa kita mengandai-andai oleh kita, jikalau kita mengandai-andai adanya banyak dari satu Tuhan di langit dan di bumi, niscaya ada, pasti bahwa ada bagi tiap-tiap satu dari Tuhan yang banyak itu, daripada ilmunya, iradatnya, kudratnya, sesuatu yang berbeda secara mudah bagi yang lain daripada sifat-sifat ini. Wa hadza yakunu min sya'nihi an yu'addiya ilal ikhtilafi fil af'al, dan ini menjadi daripada kelakuannya bahwa membawa kepada perselisihan, perbedaan pada perbuatan, dan wa tadbiril alam, pengaturan alam. Wa min sama, dan dari sana alasan, yakunu la budda min fasadis samawati wal ardi wa ma bainahuma, niscaya tak dapat tidak daripada rusaknya langit dan bumi dan isi-isinya, barang antara langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, kita maklumi bersama bahwa mula-mula yang wajib diketahui oleh orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Tuhan, ibadahnya tidak diterima. La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah tidak akan sah kecuali sesudah mengenal yang disembah. Karena yang namanya ibadah, apa itu sholat, zakat, puasa, haji, dan segalanya, pada hakikatnya mematuhi perintah Tuhan yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu
siapa yang disembahnya itu. Karena itu wajiblah kita bersama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang jumlahnya tak terbilang. Betapa Nabi berdoa setiap tahajudnya, la uhsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tarudha. Dari jumlah sifat Allah yang banyak yang wajib kita tahu hanya 20 sifat. 20. Dari 20 sifat itu yang nomor 6-nya adalah wahdaniyat. Allah itu esa. Kurang lebih kajian wahdaniyat ini udah hampir setahun masih ngomongin wahdaniyat. Kenapa? Karena wahdaniyat itu min ahamis sifat, sifat yang paling fundamental. Sebab kalau dikata Tuhan ada, agama lain pun banyak yang percaya Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu dari dulu, orang lain pun juga percaya. Begitu seterusnya itu. Tapi ketika dibilang apakah Tuhan itu satu, di sini nih bakal keluar semuanya dan bakal keluar satu kalimat yang agung, innad-din indallahil Islam. Agama yang benar di mata Allah hanya Islam. Ada yang bilang Tuhan itu 2, ada yang bilang Tuhan itu 3, banyak. Nyembahnya juga repot. Kayak orang punya bini 2, baik dengan ini, yang ini marah. Baik yang ini marah. Apalagi yang bininya 3, pasti betah di masjid. Di sono diomelin, sono diomelin, sono diomelin. Yang tenang di masjid, nggak pulang-pulang. Emang apa? Diuring-uringin. Ini itu baru bini. Bagaimana Tuhan? Nyembah Tuhan ini sama ini murtad. Kagak nyembah ini sama ini murtad. Sesuatu yang akal sulit menerimanya. Maka Al-Quran itu qul huwallahu ahad. Ahad. Sehingga wajib menurut akal. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat wahdaniyat. Akal sehat tidak terima jika Tuhan itu banyak. Akal akan pasti bakal berkata Tuhan itu esa. Akal bakal berkata begitu. Karena tidaklah mungkin ada mobil jalan di jalan tol cepet zigzag kiri kanan katanya yang nyupir 3. Benar apa salah kira-kira? Benar apa salah kira-kira? Bagaimana kalau 3 agak bakalan jalan? Yang ini pengen kiri, ini pengen kanan, ini pengen lurus, yang satu pengen ngegas, yang satu pengen ngerem. Ini kapan jalannya? Mesti satu yang nyopir. Ini bumi laksana mobil. Mesti yang nyopir satu. Yang nyopir, yang mengatur satu. Dengan muatan yang begitu banyak. Bumi, belum langit dan lain sebagainya. Agama
wajibin kepada orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin, seyakin-yakinnya Tuhan itu sifatnya wahdaniyah, Tuhan itu esa, agama yang wajibin. Sehingga beresiko, ada konsekuensinya kalau dia yakin imannya sah dan kelak dianugerahi surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sementara bila dia tidak yakin, maka imannya tidak sah dan kelak dihukum, dimasukkan dalam azabnya Allah, neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Malam hari ini, karena kalau enggak saya buatin prolog bingung langsung nyambung. Allah berfirman, kajian kita malam hari ini masih berbicara dalil Quran bahwa Allah bersifat wahdaniyah. Mana itu dalilnya? Kalau dalil akal tadi tuh mobil lah, begitu. Tuhan itu esa, nggak ada namanya tuan bapak, tuan anak, tuan mertua, tuan bini, begitu, nggak ada. Sulit akal sehat bilang begitu, ini akal. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 22, Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifu." Kata Allah, andai di bumi, di langit ada Tuhan lain selain Allah, artinya Tuhan tuh banyak, bukan Allah doang, pasti akan binasa, pasti akan hancur, pasti kagak bakalan ada bumi, ada langit. Dan kagak ada bumi, kagak ada langit, mustahil. Wong nyata-nyatanya ada. Dari mana? Begini uraiannya. Lau faradna wujuda aksar min ilahin kana la budda an yakuna likullin minhu minal ilm wal iradah wal qudrah ma yukhalifu badahatam ma lil akhar min hadhihi sifat. Dari mana? Kan bisa saja Tuhan ada dua, bikin bumi, bikin langit. Tidak bisa. Andai kita kata Tuhan itu ada banyak, dua aja, kan tentu masing-masing Tuhan punya pengetahuan, punya keinginan, punya kemampuan. Yang atu juga punya pengetahuan, punya keinginan, punya kemampuan, dan satu sama lain tidak bakalan sama pengetahuannya. Kalau tidak bakalan sama, maka akan membawa bagaimana cara merencanakan bikin langit, bikin tiang, yang ngatur pakai tiang aja tuh langit, yang ngatur nggak usah ribut mulu lah. Kapan bikinnya? Gitu. Kapan bikinnya? Kayak begitu. Mesti atuh. Sulit pengatur itu satu. Kalau pengatur banyak puyeng,
Kenapa banyak pengurus masjid tuh pada kurus, Inman juga pengurus, kecuali gemuk, penggemuk, bener nggak? Kenapa pengurus masjid tuh kurus-kurus, sakit-sakitan, puyeng, yang ngatur banyak, yang ini pengen begini, yang ono pengen begono, kalau bantu mendingan ngomong doang, bener nggak? Bener nggak? Tuh, siapa yang benernya kenceng tuh? Stres. Begitu. Jadi pengatur itu satu. Kalau Tuhan itu ada dua, apatah lagi tiga, empat, dan seterusnya. Masing-masing kan pengetahuannya beda. Bagaimana bikin bumi, bagaimana bikin ini. Belum lagi pengen ngidupin sama matiin. Ini orang namanya si Umar. Kata yang ngatuk, gue pengen matiin. Kata yang ngatuk, gue pengen hidupin. Enggak ketemu. Kalaulah dia mati, berarti yang pengen ngidupin bukan Tuhan. Kan gak ada kemampuan. Kalau Tuhan mau kudu kuasa, dia nggak punya kuasa. Kalaulah ini hidup, yang pengen matiin bukan Tuhan. Kompromi nggak bisa. Setengah hidup, setengah mati. Itu nggak ada. Cuman dalam omongan ada. Ya Rabbana, kemarin saya kerja luar biasa, setengah mati. Kira-kira hidup apa mati yang ngomong begitu tuh? Hidup apa mati? Lah hidup. Teman kita dia ngomong, saya lebih parah minggu lalu. Kerja dari pagi sampai malam, sampai setengah hidup. Kita kira-kira hidup apa mati? Hidup juga. Hidup sama mati kagak bisa disetengah-setengahin. Nggak bisa. Kalau hidup berarti tidak mati. Kalau mati berarti tidak hidup. Nggak bisa. Nggak bisa. Maka perlulah ditanya kepada saudara-saudara kita orang Nasrani. Wahai saudaraku yang tercinta, umat Nasrani, apakah Yesus itu mati di tiang salib? Tentu akan dijawab iya, mati di tiang salib. Siapa yang membunuh Yesus? Dia akan jawab tentara Romawi. Yang bunuh Yesus tentara Romawi. Saya mau tanya, itu kan Yesus Tuhan anak, itu Tuhan Bapaknya itu kemana? Kira-kira setuju nggak dia anaknya mati di tiang salib tuh? Tentu akan dijawab tidak setuju. Berarti hebatan tentara Romawi. Tuhannya kalah Bapak sama tentara Romawi. Sembah aja tentara Romawi. Kalaulah kemudian setuju dibunuh Tuhan anak, Tuhan Bapaknya setuju, kenapa musuhin orang Romawi sama Anda? Tidak bisa untuk menjawab. Kalimat itu ditulis oleh ulama dalam kitab-kitab mereka. Singkatnya, hidup sama mati kagak bisa di setengah-setengah. Maka ketika anak ini mati, lah kan berarti Tuhan kagak punya anak, kan udah mati anaknya. Begitu. Nangis saja tuh. Anak mati. Begitu. Sementara Tuhan kuasa kan. Tuhan itu esa, bahasa Arabnya wahdaniyah.
Ini dalam sebuah ungkapan kajian nalar berpikir, tidak dalam rangka kita menghina agama. Bagaimana cara kita berpikir supaya kita paham tentang tauhid sebagai muslim, bahwa Tuhan itu Esa. Dalam Pancasila aja sila kesatunya ketuhanan yang Maha Esa. Jika Tuhan itu banyak, masing-masing punya ilmu, keilmuannya enggak bakalan sama. Masing-masing punya kepengenannya enggak bakalan sama. Masing-masing punya kemampuannya tidak bakalan sama. Itu udah otomatis. Kalau sampai kayak begitu enggak bakalan terwujud. Mobil aja tuh yang nyupir dua aja, yang satu pengen ngegas, yang satu pengen ngerem, kagak jalan. Yang satu pengen kanan, yang satu pengen, itu baru pengen. Begitu. Yang nyupir atu, yang ngarahin dua aja bingung. Begitu. Maka bila Tuhan itu banyak, tidak bakalan terwujud langit dan bumi. Bila tidak ada langit dan bumi, wong nyata-nyata adanya bumi dan langit menunjukkan Tuhan tidak banyak. Tuhan tidak banyak itu menunjukkan Tuhan itu Esa. Esa itu bahasa Arabnya wahdaniyat, yakini Tuhan itu satu. Bila ini paham, hidup kita bahagia, enggak bakalan ada penyakit. Beneran. Hidup kita seneng kalau paham ini. Maka saya mau tanya, udah paham belum? Udah paham belum? Halo? Udah paham belum? Enggak. A, paham. B, belum. C, insya Allah nggak ada C. Saya nanya, udah paham belum? Paham. Saya tanya, udah bahagia belum? Belum. Berarti belum paham. Nah kan begitu. Kalau paham pasti bahagia. Tuh begitu. Maka saya tanya, udah paham apa belum? Ya setengah lagi. Nanti saya kata orang setengah marah lagi. Ini kalau paham bahagia. Bahagia dari mana? Begini. Kita ngewarung. Depan rumah kita ngewarung. Kira-kira dia laris warungnya. Laris. Banyak yang beli. Kira-kira menurut sampean, nih si Umar lagi. Maafin Pak Umar kalau dia ngaji namanya Umar. Ini contoh doang. Ini Umar, saya ngewarung, Umar ini ngewarung. Warung dia laris, banyak pembelinya. Kira-kira yang membuat laris siapa ini? Umar nih. Hah? Allah. Yang membuat laris Allah. Warung kita kurang laris. Yang membuat kurang laris siapa? Allah. Jadi yang membuat larisnya warung si Umar adalah Allah. Allah itu Tuhannya siapa? Hah? Tuhannya Umar apa Tuhannya kita? Hah? Tuhannya Umar, Tuhannya kita. Nah, kalau begitu ngapa kita marah sama warungnya Umar yang laris? Ngatain dia ngedukunin lah, ngatain dia pakai apa namanya, penglaris lah. Itu kenapa? Karena tidak paham tauhid. Mikirin Umar mulu, sampai ngintip-ngintip di warungnya. Mau ngapa? Sampai mikirin Umar.
Umar kemarin anaknya habis beli mobil listrik 500 sampai 600 itu model begitu. Kalau kredit sekian. Mana belinya kemarin habis beli kulkas SAP 2 pintu. Berarti si Umar ini duitnya, ngapa kita ngitungin duit orang? Ada nggak yang model begitu tuh? Nggak bakalan bahagia. Coba kalau dia paham yang ngasih maju Umar Allah. Allah bukan Tuhannya Umar doang, Tuhan kita juga. Maka malam melek tangis, ya Rob, saya pengen jangan Umar doang, saya juga pengen dikasih laris ya Rob. Warung saya biar rame kayak warungnya Umar. Mungkin ya Rob kalau Umar tukang sholat duha, sedekah, saya kurang duha, kurang sedekah, maafin ya Rob. Kasih saya kekuatan biar bisa duha, biar bisa sedekah dan seterusnya. Tapi pengennya saya ya Rob yang dilihat makhluknya aja dah. Kan Umar ciptaanmu, saya juga ciptaanmu. Bagi dong sama saya, sama-sama ciptaan. Bagi, itu mau kagak. Boro malam sama Allah itu menyari aja sama temannya, ada mbah dukun nggak? Mbah dukun yang dicari. Pergi aja dari Simpruk naik kereta, dukun bisa ke Rangkas Bitung, begitu baru dukun. Iya ada apa? Udin, namanya Udin. Ada apa Udin? Kata simbahnya, kunaon, orang Sunda ya Rangkas. Oh enggak, saya orang Jakarta. Oh enggak bisa berarti. Baik, ada apa? Begini mbah, saya nih warung nih kurang laris. Sampai muter tasbih yang gede tuh, yang di Sunan Bonang, yang muter dipakai begini, merem. Kamu ini ada yang benci nih. Umar nih di hati, cuma nggak ngomong doang. Ada yang benci bayar. Ya, kalau boleh tahu bang orang mana? Merem lagi. Ini nggak jauh. Umar nih yang dukunin warung bakal laris. Umar nih, kata Sudin. Dia merem lagi. Bah kalau boleh yang jelas bah, ini orang gak jauh nih, depan, belakang, atau ke samping, atau di mana ini bah? Siapa orangnya? Maka si abah itu dengan sambil narik-narik jenggotnya, merem. Ini takut fitnah. Oh iya baik bah. Jadi bagaimana? Kasih duit aja tuh si abahnya. Ya bah, mau pulang. Coba duit yang buat dikasih buat nambahin modal dagang kan lumayan ya kan. Kan hilang lah. Di hati emang dasar ya, emang Umar nih emang kurang ajar ya. Kurang ajar, meremelek tiap malam. Si Umar sih kagak, tenang aja dia sholat duha, tahajud, minta sama Allah. Kita mikirin Umar mulu. Jadi warung kita siapa yang mikirin? Umar mikirin warungnya, kita mikirin Umar. Siapa yang mikirin kita? Begitu. Pertanyaannya, ada nggak orang model begitu tuh? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Ngapain? Nggak bener. Kalau begitu mau ente nggak usah ambil Rangkas kejauhan. Udah ke rumah saja di Bintaro. Saya juga bisa begitu. Timbang begitu doang bisa. Nggak usah jauh-jauh. Ambil ke gunung. Nggak usah. Mestinya kalau dia cerdas ngomong. Kalau dia cerdas. Ada apa, Udin? Kata simbah. Begitu umpamanya kak, kamu ini ada yang benci. Bah boros saya Nabi Muhammad nih yang akhlaknya bagus,
Ada yang benci, Pak. Apalagi saya, Udin, ada yang benci, itu biasa, Pak. Nabi Muhammad yang akhlaknya mulia, ada yang benci, apalagi saya. Begitu, jawab. Dia nanya, yang benci orang mana, Pak ya? Ya, bukan orang jauh. Kalau orang Papua nggak kenal saya, Simprung benar tahu Simprung. Orang Papua, iya orang dekat. Terus saya juga bisa. Begitu. Nanti mau ngomong begitu doang. Begitu. Udah kita kagum-kagum itu, tajam tuh, tajam. Bukan tajam. Emang juga begitu. Enggak, kagak aja. Jadi kita tuh nggak begitu. Nangis malam sama Allah, nangis. Yai sama kiai datang, saya minta petunjuk. Usaha saya ini menurun. Apa amalannya? Zikirnya buat minta sama Allah biar usahanya jalan. Maka kata kiainya, Gojek aja. Kalau Gojek mau usahanya jalan. Kalau Gang Buntu nggak bisa. Bener nggak? Iya, begitu. Kalau Gang Buntu nggak bisa. Jadi di mana-mana Gojek mau usahanya jalan terus, usahanya begitu, begitu. Zikir sama Allah, gitu. Orang tuanya si Umar sama Tuhan kita sama, minta sama Allah. Jangan mikirin si Umar, meremelek lah. Siapa yang mikirin warung kita? Ini maka kagak bakalan bahagia yang model begitu. Pakai ngitungin duit dia lagi, ya capek. Hidupnya nggak bakalan bahagia. Kan Tuhan kita satu. Minta aja sama Allah. Malam begitu. Jangan sampai kalah orang yang ngaji tauhid sama maling. Maling aja paham. Kalau malam waktu mustajab. Maling. Coba lihat orang nyolong tuh siang sama malam, banyak kan? Malam waktu mustajab, operasinya malam. Karena maling paham, malam itu waktu mustajab. Lah kita punya warung, malamnya ngorok mulu. Bangun-bangun subuh, udah begitu ngeluh mulu. Ada yang mulai kayak begitu tuh. Yang mana orangnya nih? Tuh. Lah gimana mau maju? Malam. Kayak Umar nangis sama Allah. Minta warungnya biar laris. Andai usahanya sama. Kalau kita paham tauhid, nggak bakal jadi ribut. Si Udin sama si Umar. Sama-sama dagang bakso. Umar untungnya 10 juta. Kita untungnya 1 juta. Umar berapa? Berapa? 10 juta. Kita 1 juta. Kira-kira gedean mana? Gedean kita, gedean Umar. Kenapa gedean Umar? 10 juta. Itu karena belum ngaji tauhid. Itu 10 juta sama 1 juta, gedean 1 juta. Kalau kita udah ngaji tauhid, ngaji wahdaniyah, Umar 10 juta, kita 1 juta, kita nih 1 juta. Maka antara Umar dan kita gedean tuh. Dan kita kalau udah ngaji tauhid, dari mana? Karena orang tauhid pakai nanya, kenapa ya Allah kasih si Umar 10 juta, ada apa ya? Kan dagangnya sama. Maka orang tauhid mencari tahu. Umar ini bininya hamil tua. Lahiran kagak bisa normal, kudu sesar. Bayarnya 9.500.000. Berapa bayarnya? Berapa bayarnya? Berapa? 9 juta
9.500.000. Maka 9.500.000 nih, rezeki siapa ini? Rezeki siapa? Siapa? Lah dokter. Rezeki Sumar berapa? 500. Rezeki kita 1 juta. Emang bini kita kagak hamil? 1 juta. Gedean siapa? Lah gedean kita. Maka alhamdulillah terus. Nggak mau mikirin si Umar. Begitu. Ini biar lempeng nih pola pikirnya, jangan sampai sakit-sakitan badannya. Ngitungin duit orang, duit tetangga lah, duit itulah, si anu lah. Mau ngapain? Jadi capek. Begitu. Kan kalau mengukur kudu sama. Begitu. Tuhan memberi banyak, kita nggak paham. Kenapa dia laris? Mungkin waktu itu kita juga udah laris. Dia mah belum apa-apa waktu kita laris, si Umar nih. Cuman kita kurang pandai menggunakan duit. Begitu. Waktu duit kita banyak, demen sedekah di atas panggung. Apa namanya? Oh, nyawer. Itu bukan sedekah, nyawer namanya. Begitu. Ada nggak yang tukang begitu tuh? Yang orangnya begitu. Lah kan nggak bener ini. Begitu. Lah sekarang si Umar dikasih usaha maju gantian, kan makhluk Allah juga Umar. Emang ciptaan Allah kita doang, kan Umar juga kudu diopenin nama Allah. Bener nggak? Umar kudu diopenin nggak? Kudu diopenin kan ciptaan Allah juga. Sekarang gantian ngopin Umar, cuman Umar mau bersyukur. Begitu. Sedekahnya di kotak amal masjid. Kalau Jumat tuh diisi. Kalau kita kalau Jumat ada kotak amal merem, udah lewat melek. Ada nggak yang ngebegitu tuh? Yang mana orangnya? Tuh gitu, gitu. Lah kan salah pengamalannya. Jadi jangan nyalain Umar ngedukunin kita yang kagak-kagak aja. Itu masalah kita. Gitu. Dan ini model kayak begini nih, mohon maaf banyak dalam kehidupan bermasyarakat. Saya nggak ngatahin jamaah yang ngaji, kagak. Kalau ini kelihatannya semuanya tenang semua kayak begitu. Begitu. Saya curiga nyengirnya ini. Kenapa? Oh ya Allah, iya. Tuh begitu abang. Ini yang paling penting, paham tauhid, enak. Enak. Kalau Nabi modelnya kayak kita, andai Nabi mikirin Abu Jahal mulu, daya Abu Jahal kelakuannya kayak begitu mulu, gue gedek banget, najong banget, najong. Lah nggak bakal ketahuan akhlak mulianya Nabi. Nabi fokus aja biar deket sama Allah. Terserah Abu Jahal mah, biar jadi Abu Gosok sekalian. Begitu. Kayak begitu kita begitu hidup, fokus dengan Allah. La ilaha illallah. Tuhan itu esa. Yang ngasih maju dia Tuhan kita. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sampailah Sayyidina Mu'ad bin Jabal, pengusaha Mu'ad, lagi ancur-ancuran usahanya, payah, dilihat jalannya gontai, nampak ada tanda-tanda sufi, susah finansial. Apaan? Apaan? Sufi apa? Susah finansial. Ditanya sama Nabi, kenapa kamu ini rada oleng-oleng kayak begini, kayak kekurangan vitamin D? Bener, duit. Utang banyak Nabi, utang banyak. Kata Nabi, mau tuh, inilah Nabi yang paling mulia, sayang sama umat. Mau saya kasih bacaan, kamu tangisi Allah dengan ini. Malam melek, baca ini. Andai utangmu segede gunung Uhud, tahu nggak gunung Uhud? Tahu, gede banget, sebanyak itu, beres sampai akar-akarnya. Mau Nabi,
Baca, ikuti saya. Begitu kan Nabi. Baca Mu'ad. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni birahmatin min 'indik tughnini biha an rahmati man siwa. Malam melek Mu'ad, tangisi Allah, enggak lama lagi bangkit usahanya. Tuh begitu orang. Apa yang mesti kita tangisi Allah? Ada apa ini? Begitu, enggak usah mikir kanan, mikir kiri, ini puyeng. Yang kayak begitu hidup harus dijalani. Begitu. Maka saya sering kalau yang Sabtu Minggu kadang datang ke rumah teman-teman kita, dia datang ke rumah, saya bilang kenapa? Aduh guru, ampun banget, saya ini lagi banyak pikiran. Saya kata alhamdulillah, ente banyakin baca alhamdulillah, yang banyak. Lo banyak pikiran kok alhamdulillah. Begini, yang orang yang kesurupan itu karena kosong pikiran. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Orang kesurupan karena pikirannya kosong. Ente pikirannya banyak. Alhamdulillah. Ente kagak bakal kesurupan. Alhamdulillah. Begitu. Kalau saya nggak mau boyong. Hidup itu begitu. Yang tadinya nyenut, murung, mulai nyengir-nyengir juga. Belum dikasih amalan, udah nyengir. Kayak yang di masjid juga nyengir-nyengir. Itu begitu. Saya orangnya begitu. Orang sama dokter, nggak ada dokter yang sama saya nggak senyum, mesti senyum. Dokter mana aja. Saya orangnya kelakuannya kayak begitu. Temu dokter, dokter mesti nanya pertamanya, ada keluhan apa Pak? Begitu kata dokter. Dan Bapak boleh amalin ini. Begitu. Saya selalu bilang sama dokter begini, dok, saya itu ya suka pusing kepala saya kalau nggak punya duit. Itu dokter, sama gua juga, sama. Kata dokter, sama. Itu dokter. Begitu. Nggak ada yang dokter, gua beda. Enggak. Sama. Kan kita sama-sama ciptaan Allah. Jadi hidup itu dibikin enak. Ada yang datang ke rumah lagi, mesti kusut lagi wajahnya. Saya bingung juga. Anak-anak majlis pada kusut, amalan udah dibagi, ratib udah, Saul Muhammad sudah, dalail udah kemana-mana. Teman kita yang dari Makassar aja pada bangkit usahanya. Orang majlis susah, ada masalah pada dirinya. Udah begitu. Ada yang datang, aduh. Itu begitu. Guru, apalagi? Saya ini pusing guru, pusing. Saya selalu ucapkan alhamdulillah. Lo pusing alhamdulillah. Yang saya tahu dunia itu berputar. Itu orang bilang. Yang namanya muter-muter tuh pusing. Ya, emang biasa. Nama juga kita tinggal di dunia. Pusing itu alhamdulillah. Tuh yang kelihatannya nyengir mulut digerobol, senyum mulut, nampak enggak ada stresnya. Yang digerobol, kenapa enggak ada stresnya? Hah? Kebanyakan obat. Ini yang buyang-buyang ini belum minum obat ini. Begitu, jadi biasa itu. Maka kalau kita tuh sering sholat berjamaah, sering ketemu temen, ngobrol sama dia, dari ngobrol itulah bakal senyum kita. Jadi kayak ngaji begini, tanya temannya tuh di samping kita habis ngaji tuh, bang dari mana, tinggal di mana, itu mengaji kayak orang musuhan, kenal, begitu. Jadi ngobrol, pas ngobrol gimana? Pas sudah ngobrol sana sini, hatinya yang tadinya sedih senyum.
dah gua kira yang susah gua doang, parahan dia cuma kagak ngomong doang, di hati doang. Bener gak? Itu kayak begitu, saudara. Jadi ngobrol, jangan kita endekem di rumah perasaan kita orang yang paling sengsara, termiskin di dunia. Kayak Asmin Aidil nyanyiannya yang kagak aja, termiskin di dunia lah, sengsaranya dia kagak. Jadi Tuhan kita esa. Kalau kita ada yang susah, tangisi Allah, jangan enggak, tangisi Allah. Segalanya Allah punya urusan, tangisi Allah. Sampai ada orang datang kepada Nabi, matanya bermasalah. Kenapa saya ini mata Nabi? Kalau mungkin sekarang glukoma, macam katarak, doainlah Nabi biar sembuh. Sabar aja. Kalau kamu sabar bagus. Enggak, Nabi kalau melek tuh enak, Quran bisa dilihat, itu biasa kalau orang udah sakit tuh. Pada waktu meleknya kagak juga baca Quran, itu udah biasa itu. Tapi Nabi baik, mau sembuh dari glukoma, dari matamu, mau ya Rasul. Ntar pulang kamu wudhu, yang benar wudhunya ya, yang bagus, sunah-sunahnya kerjain, sholat 2 rakaat. Habis salam kamu doa. Doanya bagaimana Nabi? Kayak begini nih. Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah ya sayyidi ya Rasulullah, inni atawassalu bika ilallahi ta'ala fi hajati hadhihi lituqdali Allahumma fasaffi'hu fiyya. Baca itu. Dalam beberapa bulan ketemu sama Nabi, udah melek, nyengir-nyengir begitu, matanya awas jelas, sampai utang kelihatan, saking apanya jelas, matanya jelas. Artinya kita jadi hamba jangan jauh dengan Allah, jangan mikir sana mikir ini, puyeng begitu, puyeng pikirin ini. Sehingga orang yang bertauhid akan balik kepada Allah, dan Allah itu esa, sifatnya wahdaniyah, esa, yang ngasih maju tetangga kita, Tuhan kita juga. Jangan ngiri sama dia, minta sama Allah. Kalau mau ngiri, amalan lu apa? Bagi, biar gua juga dikasih maju. Begitu. Jangan dianya yang dimusuhin. Salah kita. Dan ini yang membuat kita nggak bahagia. Kalaulah kita punya saudara, saudara kita maju, mungkin dulu kita udah ngalamin maju, tapi kita kurang rapi, itu kita minta sama Allah. Jadi jangan jauh-jauh dengan Allah. Ibarat rambut gondrong, jangan musuhan sama tukang cukur. Makin jauh dengan tukang cukur, yakin makin acak-acakan dan makin gondrong. Kalau kita banyak problem hidup kita, jangan jauh-jauh dengan Tuhan yang sifatnya wahdaniyat. Makin jauh dengan Allah, makin kusut problem kita, kayak benang basah di kaki ayah, kagak ketemu ujungnya. Balik sama Allah, tangisi Allah, tangisi Allah. Allah bereskan problem kita semuanya, sehingga betul-betul kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Banyak kita membaca la ilaha illallah. Kalau kita susah, banyakin baca la ilaha illallah. Dan ini menjadi afdalul dzikri, zikir yang paling tinggi, mengingat Allah yang sifatnya wahdaniyah. Mudah-mudahan
Allah mantapkan tauhid kita semuanya sehingga hidup kita berkah, usaha kita makin berkah, umur kita berkah, rezeki kita berkah, kesehatan kita berkah, keluarga kita berkah, anak keturunan kita berkah, lingkungan kita berkah. Allah beri kita semuanya berkah dunia, berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja.